Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Bertauhid itu Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan belajar bareng kali ini kita akan membahas tema tentang parenting ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu beliau itu sebagai khotamul anbiya wa sayyidul mursalin dan juga suri tauladan kepada kita semua umat Islam, umat akhir zaman yang hidup sepeninggal beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau kerjakan itu tidak semata-mata menuruti hawa nafsu atau keinginan beliau sendiri, melainkan semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk, termasuk dalam hal parenting alias mengasuh anak-anak kita agar menjadi generasi yang robani, generasi yang mukhlisin. Karena apa? Terlebih di zaman sekarang, zaman semakin bobrok dalam segi moral, dalam segi akidah dan juga pergaulan. Ini penting sekali kita memahami bagaimana cara parenting ala Rasulullah agar anak-anak cucu keturunan kita ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membawa mereka ke dalam kemaksiatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain pastinya. Karena kita tahu memang di zaman kita sekarang itu sudah masuk di era akhir zaman. Mungkin kita itu sudah menginjakkan satu kakinya di era akhir zaman menuju hari yang dijanjikan, yakni yaumul kiamah. Karena berdasarkan nas dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa hari kiamat dengan kelahiran beliau itu tidak lebih dari menghitung kelima jari kita. Yang pertama, hitungan pertama adalah masa nubuat. Masa nubuat itu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga ditutup dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hitungan kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah sahabat utama yang memimpin umat Islam sepeninggal beliau Shallallahu alaihi wasallam. Hitungan ketiga adalah Mulkan Adlon. Mulkan Adlon itu kerajaan atau kekaisaran dan kesultanan yang menggigit. Dalam arti kita ketahui bahwa dalam sejarah kita memahami banyak sekali kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yang sangat besar berkuasa dari masa ke masa. Dari zamannya sepeninggal Khulafaur Rasyidin ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Seljuk, Bani Sasanid, Bani Memluk, dan yang terakhir ada Bani Utsmaniyah, di mana kita kenal dalam dunia barat disebut dengan Kesultanan Ottoman yang sekarang menjadi Republik Turki. Nah, Kesultanan Ottoman ini runtuhnya karena propaganda Perang Dunia Pertama. Kita ketahui bahwa Perang Dunia Pertama itu sebenarnya adalah kamuflase ataupun tipu daya yang dibuat oleh dunia barat untuk menggulingkan dunia Islam. Dalam hal ini Kesultanan Islam, khalifah yang sangat berkuasa, sangat besar sekali. Karena apa? Jika Kesultanan Utsmaniyah ini masih eksis hingga sekarang, negara-negara barat tidak akan seperti ini. Mereka tidak akan bisa berkembang karena
semua aspek dari segi politik, segi perdagangan, segi kekuasaan, tentara, semua dikuasai oleh Kesultanan Utsmani yang begitu besar dan kuat. Maka dari itu propaganda dunia pertama ini seolah-olah Kesultanan Utsmani itu berkubu dengan Kekaisaran Tsar yang ada di Rusia, itu melawan negara-negara barat atau kerajaan-kerajaan barat yang ada saat itu. Padahal sebenarnya apa yang terjadi? Mereka itu semua berkomplot bagaimana caranya menggulingkan Kesultanan Utsmani, sehingga ada yang menyusup dari dalam. Banyak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang seakan-akan mereka itu berkomplot atau berkubu dengan umat Islam, masuk ke dalam lingkungan istana. Ternyata di dalamnya menjadi musuh dalam selimut. Karena orang-orang Islam sejak zamannya Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti tidak akan bisa agama Islam ini dihancurkan oleh kekuatan yang di luar Islam. Bisanya adalah dihancurkan dari dalam, yakni melalui orang-orang munafik. Musuh terbesar Islam sebenarnya adalah orang-orang munafik, karena mereka secara lisan, secara kasat mata mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tapi di dalam hati, lubuk hatinya yang paling dalam, dia itu sangatlah membenci Islam. Dan hal itu pula yang terjadi pada Kesultanan Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman. Sehingga yang kita kenal ada seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Sebenarnya Mustafa Kemal Atatürk itu pure, murni orang Yahudi, tapi dia seolah-olah berpura-pura menjadi orang Islam, mu'alaf. Dia mempelajari Islam memang, tapi dengan tujuan tidak untuk benar-benar berislam sebagaimana mestinya, tapi tujuannya untuk mengacak-ngacak lingkungan dalam istana. Internal istananya itu diacak-acak, sehingga terjadilah banyak pertempuran, peperangan antar saudara, antar tentara, karena adu domba yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya apa yang terjadi? Internalnya Kesultanan Ottoman kacau, ditambah lagi dengan gempuran kerajaan-kerajaan yang ada di luar sana bekerja sama untuk menghancurkan Kesultanan Ottoman. Akhirnya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan terjadilah, dan semua itu pasti biiznillah, atas izin Allah, sesuai dengan nas yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Singkat cerita, Kesultanan Ottoman itu sudah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Akhirnya kesultanan atau kerajaan yang kalah itu dipecah-pecah, sehingga tersisalah Kesultanan Ottoman itu menjadi Republik Turki yang sekarang, dengan presiden pertama yang merubah dari sistem khalifah atau kesultanan menjadi republik, yaitu sendiri adalah Mustafa Kemal Atatürk, seorang munafik yang akhirnya dianggap sebagai bapak revolusi Turki, yang mengubah Turki itu menjadi negara yang sekuler, melarang agama Islam meskipun tidak secara terang-terangan, tapi dilarang dalam segi praktek beribadah, dalam segi syariat. Contohnya seperti melarang penggunaan azan memakai bahasa Arab. Nah, ini kan aneh sekali, dan ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Azan boleh asalkan menggunakan bahasa Turki. Kemudian melarang wanita berhijab kalau sedang berada di luar rumah, mungkin di kantor, di sekolah, di perguruan tinggi, di pasar dan sebagainya. Itu dilarang berhijab. Mereka boleh berhijab apabila berada di rumah. Justru kan malah terbalik. Nah, inilah yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan sejarah mencatat banyak sekali hal-hal janggal yang dilakukan oleh dia, laknatullah alaih, sehingga waktu dia mati atau meninggal, dia itu ditolak bumi. Nah, kalian bisa cari referensi yang ada di YouTube tentang jasad Mustafa Kemal Atatürk ditolak bumi. Itu hitungan ketiga, Mulkan Adlon, yang ditutup dengan keruntuhan Kesultanan Utsmani dari tahun 1923, alias sudah 100 tahun yang lalu lebih, sudah 1 abad yang lalu lebih terjadinya keruntuhannya. Lalu hitungan keempat,
Hitungan keempat ini kita kenal sebagai Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah itu adalah pemerintahan atau pemimpin-pemimpin yang zolim. Nah, hitungan keempat ini sebenarnya kita itu sudah masuk ke ranah Mulkan Jabariyah itu sejak runtuhnya Kesultanan Utsmani, sudah 1 abad yang lalu. Karena apa? Semakin kesini zaman itu semakin acak-acakan. Kalau kita melihat berita di TV, ada berita yang menayangkan bahwa perempuan atau ibu nekat atau tega membunuh bayi yang barusan dilahirkan sendiri dengan memasukkan kepalanya ke dalam kloset, mohon maaf. Kemudian ada ibu yang tega karena faktor ekonomi mencekik bayinya sendiri. Kemudian ada orang tua yang tega memperkosa atau menggauli anaknya sendiri. Kemudian banyaknya atau maraknya kaum LGBT yang semakin berkembang, karena zaman sekarang LGBT itu dianggap sebagai sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang kekinian, yang trending. Kalau tidak LGBT nggak keren. Konsep-konsep seperti inilah yang semakin banyak bermunculan. Hal-hal yang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu adalah hal yang sangat langka di sekitar kita kejadiannya. Sekarang ini semakin banyak, semakin marak, dan itu yang terekspos. Belum lagi yang tidak kita ketahui, yang tidak terekspos, itu semakin banyak lagi. Ini membuktikan bahwa kita sudah berada di fase keempat, hitungan menurut nas hadis Rasulullah SAW. Kita sudah masuk ke Mulkan Jabariyah, pemimpin-pemimpin yang zolim. Kita tidak hanya berfokus pada Indonesia saja. Kita ketahui Indonesia sejak 20 tahun yang lalu itu sudah terjadi pemimpin-pemimpin yang zolim. Semakin kesini semakin parah. Kebijakan-kebijakannya pun semakin tidak pro rakyat dan menyengsarakan. Apalagi di lingkup dunia, kita tahu banyak sekali kekejaman. Terlebih yang dilakukan oleh pemimpinnya Zionis laknatullah alaih terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kita hanya bisa mendukung mereka, saudara-saudara kita, kalau memang tidak bisa dengan tenaga, bisa menggunakan pikiran, menyuarakan, boikot, atau menggunakan materi, menyumbang, bersedekah, berdonasi, atau yang paling mudah dilakukan yakni mendukung mereka dengan doa. Karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, bumi Gaza terutama, itu adalah para pejuang, para mujahid yang berada di garis depan mempertahankan salah satu tempat suci bagi umat Islam, yakni Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tempat di mana Rasulullah SAW menginjakkan kakinya untuk melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7 untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Itu adalah hitungan keempat. Jadi dalam hal ini kita hidup sekarang ini di tahun 2025, kita sudah memasuki hitungan fase keempat dari 5. Nah, yang 5 ini apa? 5 ini adalah zaman keemasan atau dalam dunia barat dikenal sebagai istilah The Golden Age. Islam akan kembali berjaya, Islam akan menguasai seluruh dunia kembali dengan diawali munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini menurut nas hadis namanya sama seperti Rasulullah, wajahnya mirip, potongan rambutnya mirip, bahkan nama orang tuanya pun sama persis, yakni nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah keturunan dari Rasulullah SAW berdasar jalurnya cucu dari Hasan. Nah, itu adalah akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Kedatangannya Imam Mahdi ini akan membawa kembali dunia Islam menuju ke kejayaannya yang akan datang atau penutup akhir zaman sebelum dibangkitkannya hari kiamat. Oke, itu adalah pembahasan awal terkait pemahaman kita bahwasanya pentingnya kita mendidik anak di era yang sekarang ini, era di mana kebobrokan semakin luar biasa terjadi, yakni di fase hitungan keempat Mulkan Jabariyah
atau para pemimpin, para penguasa yang zolim. Apa saja yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Tetap stay ya, jangan bosan-bosan pokoknya menyimak agar kalian juga ada kegiatan. Dalam hal parenting, kita ini memang harus sangat berhati-hati dan selektif. Terlebih sekarang ini juga marak parenting, coach, coaching, ataupun semacam seminar yang mengajarkan bahwa kita itu nggak boleh memarahi anak itu harus dibiarkan bebas, jangan dimarahi, nanti kepercayaan dirinya bisa hilang dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah hal yang perlu kita waspadai, karena bisa jadi hal yang mereka sampaikan itu terkait dengan parenting liberal. Lah, apa itu parenting liberal? Yang dinamakan liberal adalah segala sesuatu yang mengesampingkan atau menjauhkan antara pemahaman agama, akidah dengan pola pikir mereka sendiri. Sama kayak sekuler, menjauhkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kok ini dibilang parenting liberal? Karena yang mereka sampaikan itu berdasarkan hawa nafsu ataupun pemikiran dia sendiri. Padahal di Al-Quran jelas, ke kita itu memang kalau ada sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang tidak bermanfaat, kita diharuskan untuk berkata jangan, alias melarang. Nah, sedangkan parenting liberal ini kita sebagai orang tua tidak boleh untuk berkata jangan saat mendidik anak. Ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran pastinya. Karena di Al-Quran itu ada banyak sekali ayat-ayat yang bernada larangan secara tegas. Seperti contohnya ada di dalam Quran surat Luqman. Luqman itu seorang yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Padahal menurut para ulama salafus sholih, beliau itu bukanlah seorang nabi ataupun rasul. Hanyalah orang biasa yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dijadikan sebagai nama surat juga. Namanya surat Luqman, tepatnya pada ayat yang ke-13. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dari sini bisa kita ketahui, ternyata di dalam Al-Quran jelas, tegas menyatakan suatu larangan dengan kata jangan. Selain dalam Quran surat Luqman, ada juga dalam Quran surat Hud, tepatnya ayat ke-26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah ta'budu illallah, dan janganlah sekali-kali kalian menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini jelas bahwasanya kalimat-kalimat larangan yang diucapkan dengan kata jangan itu di dalam Al-Quran banyak sekali bisa kita dapatkan. Lantas mengapa kita harus mengikuti parenting yang melarang kita untuk berkata jangan dalam mendidik anak? Analoginya, kalau anak kita ngefans sama film-film Marvel, contohnya ada superhero Spider-Man, mereka itu ingin menjadi seperti Spider-Man. Tiba-tiba dari lantai 2 dia lompat karena melihat tayangan Spider-Man itu bisa mengeluarkan jaring. Nah, kalau kita membiarkan anak seperti itu, apa yang terjadi? Anak bisa cedera, bisa juga meninggal. Masa kita bilang, oh iya kamu jadi Spider-Man ya, ya yuk silakan dicoba, nanti di bawah tak kasih kasur. Masa seribet itu? Pasti bilang, jangan nak, itu hanyalah film, hanyalah bohongan, hanyalah animasi atau fiksi. Dari sini bisa kita ambil pelajaran contoh real yang terjadi kalau anak dibiarkan sesuai keinginan meskipun itu membahayakan, karena kita sudah termakan parenting liberal, melarang kita untuk berkata jangan terhadap sesuatu yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, hendaknya yang kita pegang teguh adalah parenting ala Rasulullah SAW. Karena apapun yang beliau contohkan adalah yang terbaik bagi kita sebagai umatnya.
Karena berdasarkan syariat Islam itu sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Ada 4 aspek dalam hal parenting ala Rasulullah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, di usia anak dari mulai 0 sampai 7 tahun itu jadikan anak seperti raja. Kita layani, kita turuti setiap keinginannya, memberikan yang terbaik dalam hal kasih sayang, perhatian, dan kebebasan mereka untuk bereksplorasi. Kalaupun dia meminta sesuatu, hendaknya kalau itu memang baik dan bermanfaat, kita turuti, kita belikan mainan yang menunjang proses pertumbuhannya. Kalau memang kita belum ada uang untuk membelikan, kita sampaikan secara baik. Nah, nanti ya doakan abi atau doakan ayah, doakan bapak dapat rezeki biar bisa membelikan mainan itu buat adik. Nah, seperti itu. Usia 0 sampai 7 tahun dijadikan raja. Kita manjakan, kita berikan kasih sayang yang luar biasa, kita turuti setiap keinginannya, asalkan itu baik. Apabila belum bisa menurutinya, kita sampaikan secara baik-baik juga. Kemudian yang kedua, aspek usia antara 8 sampai 17 tahun. Ini kita jadikan sebagai tawanan perang. Kita tahu yang namanya tawanan perang pasti diintimidasi. Dalam hal ini diberi ketegasan. Ayo nak, minta tolong jemurkan pakaian. Ayo nak, minta tolong kuras kamar mandi. Ayo nak, minta tolong nyapu, ngepel, dan sebagainya. Karena menjadi tawanan perang itu kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh yang menawan kita. Nah, jadikan anak sebagai tawanan perang, seakan-akan mereka itu sebagai tawanan perang harus mau apapun yang kita suruh untuknya pada usia 8 sampai 17 tahun. Bahkan di usia ini kalau anak tidak mau sholat, tidak mau beribadah, kita diperbolehkan memukul dengan tongkat yang sebesar 2 jari ini. Kita pukul menggunakan tongkat apabila anak itu tidak mau sholat di usia 8 sampai 17 tahun. Kemudian aspek yang ketiga adalah jadikan anak seperti sahabat. Ini dimulai pada usia 18 sampai 22 tahun, saat mereka sudah masuk usia SMA hingga kuliah. Dijadikan seperti sahabat agar mereka mau terbuka atas apa yang dialami dalam segala hal, mungkin tentang asmara, tentang keinginan untuk cita-cita ataupun ranah perguruan tinggi yang diinginkan, mungkin terkait pekerjaan apa yang mereka pengen, itu agar mereka bisa terbuka sharing dengan kita, jadikan sebagai sahabat. Aspek yang keempat, usia anak 23 tahun dan seterusnya, yaitu mulai lulus kuliah, mereka sudah mulai bekerja sampai seterusnya sampai berumah tangga, itu kita berikan kebebasan dan kepercayaan. Karena kita tahu mereka di usianya yang seperti itu sudah matang, mungkin sudah bisa menentukan jodohnya sendiri, bisa mulai melangkah ke rumah tangga, dan bisa jadi punya cucu-cucu untuk kita juga. Jadi kita sudah melepas, istilahnya seperti itu ya. Setelah kita sekian lama membimbing, memberikan pengarahan di usia 23 sampai seterusnya, itu sudah mulai kita lepas. Insya Allah mereka sudah mempunyai tanggung jawab sendiri atas apa hal baik dan buruk yang mereka lakukan. Jadi antara 4 aspek ini jangan sampai tertukar satu sama lain. Mungkin waktu menjadikan raja itu jangan terlalu lama, ada rentang waktunya, yakni 0 sampai 8 tahun. Kemudian menjadi tawanan perang juga jangan sampai terlalu lama, takutnya anak akan minder, akan tertutup terhadap segala sesuatu yang akan dia kerjakan atau yang dia rasakan, karena takut, merasa terintimidasi. Usia tawanan perang yang bisa diterapkan sesuai dengan parenting Rasulullah yakni 8 sampai 17 tahun. Dari mulai SD hingga ranah SMP. Karena ini biasanya nakal-nakalnya anak di mana mereka sedang mencari jati dirinya, sehingga harus kita arahkan dengan baik. Kemudian dijadikan sahabat itu usia mulai dewasa, SMA hingga perguruan tinggi atau kuliah. Setelah itu baru kita
berikan kebebasan tanggung jawab atas kehidupan dia sendiri. Kecuali mereka mau sharing, mau tanya, pengen dapat solusi, kita tanggapinya dengan baik. Nah, seperti itulah parenting ala Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan dalam mendidik anak. Semoga ini bermanfaat. Sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa segala sesuatu hal ilmu yang ada dalam penyampaian ini itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada suatu kesalahan atau yang kurang itu pasti datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.